Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas kisi-kisi sumatif sekolah. Materinya adalah katabolisme. Nah, SKL-nya adalah katabolisme dan anabolisme. Kompetensi dasarnya menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Lingkup materinya katabolisme. Ini pelajaran kelas 12 semester ganjil. Dan indikator soalnya adalah disajikan beberapa pernyataan tentang respirasi. Peserta didik dapat menentukan proses yang terjadi pada respirasi aerob dengan tepat. Ya, respirasi aerob ya. Nah, jadi yang respirasi anaerob tidak perlu dipelajari. Tapi kita akan jelaskan secuplik. Nah, kita ingat dulu apa itu katabolisme. Katabolisme itu adalah proses memecah molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kebanyakan diubah menjadi energi. Contohnya ada katabolisme karbohidrat, ada katabolisme lemak, ada juga katabolisme protein. Nah, kita akan bahas katabolisme karbohidrat. Nanti yang disoal hanya respirasi aerob, anaerob tidak. Tapi paling nggak tahu ya. Respirasi aerob itu respirasi yang menggunakan oksigen, yaitu pemecahan gula, glukosa ya C6H12O6 menjadi H2O, CO2 dan ATP atau energi ya. Jadi glukosa dibantu dipecah dengan menggunakan oksigen, menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi. Nah, energi digunakan oleh manusia. Nah, yang dibuang melalui sistem pernapasan CO2 dan H2O gitu. Nah, prosesnya ada 4 tahap. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah siklus Krebs, dan yang keempat adalah transport elektron. Nah, glukosa pada proses glikolisis diubah menjadi asam pirufat. Lalu kemudian asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA diubah menjadi ATP, CO2, NADH, dan FADH2. Lalu, pada proses transport elektron, NADH yang dihasilkan pada proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan juga siklus Krebs ya, NADH dan FADH itu akan diubah menjadi ATP. Nah, dibantu oleh ini oksigen ya. Makanya disebut respirasi aerob. Nah, respirasi yang menggunakan oksigen. Sedangkan respirasi anaerob itu tanpa menggunakan oksigen. Prosesnya hanya mengubah glukosa menjadi asam pirufat kemudian menjadi asam laktat. Ini contoh yang terjadi pada manusia ya. Ketika pegal-pegal olahraga ya, pegal-pegalnya itu merupakan hasil dari kumpulan asam laktat gitu. Kemudian pembuatan alkohol itu juga termasuk ke dalam respirasi anaerob tanpa menggunakan oksigen ya, glukosa misalkan beras ya, kemudian roti atau buah-buahan gitu ya yang mengandung gula itu difermentasi lalu nanti bisa menghasilkan etanol ataupun alkohol gitu. Nah, tapi yang dibahas nanti di soal hanya yang respirasi aerob. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Pada tahap glikolisis, nah, waktu respirasi, nah, apa yang terjadi ya? A. Aerob berbeda dengan tahap anaerob. B. Tidak terbentuk ATP. C. Tidak terbentuk oksigen. D. Aerob sama dengan yang anaerob. Dan E. Hasil ATP yang aerob lebih besar daripada anaerob. Gitu. Mana yang lebih tepat? Nah, yang lebih tepat adalah yang E ya. Hasil ATP yang aerob itu lebih besar gitu ya. Nah, dibandingkan dengan yang anaerob. Lalu contoh soal lainnya. Pemecahan senyawa glukosa hingga menghasilkan energi melalui 4 tahap. Urutan yang benar adalah, nah, mana tadi urutan yang benar proses pemecahan glukosa menjadi energi? Nah, apakah yang A, atau yang B, atau yang C, D, ataupun yang E? Nah, tadi ingat ya, yang pertama itu adalah glikolisis, ya, glikolisis. Ini memecah glukosa menjadi asam pirufat. Lalu yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif ya, asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA. Lalu yang ketiga adalah siklus Krebs ya. Asetil-CoA itu dipecah menjadi CO2 ya, H2O, lalu NADH dan FADH2. Lalu yang terakhir adalah transport elektron. Ini mengubah NADH dan FADH2 menjadi energi ataupun ATP. Jadi tahapannya adalah glikolisis dulu,
lalu dekarbosilasi oksidatif, lalu siklus Krebs, dan transport elektron. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Oke, itu pembahasan kisi-kisi nomor 22 tentang katabolisme. Itu aja. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.